Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamrafro dengan NIM 24109113200031 dengan nomor absen 141, dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari anatomi permukaan. Sebelum kita masuk ke pembagian yang lebih dalam, kita harus mengetahui yang pertama apa itu anatomi. Jadi kita harus mengenal definisi dari anatomi itu sendiri. Nah, anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tome. Ana berarti bagian dan tome berarti potong. Jadi anatomi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari susunan tubuh, mau itu secara keseluruhan maupun menjadi bagian-bagian. Nah, struktur dalam anatomi sendiri terdapat menjadi dua pembagian. Struktur yang dapat dilihat dengan pembesaran atau yang disebut dengan mikroskopik, maupun yang dapat dilihat tanpa pembesaran yang disebut dengan makroskopik. Nah, jadi anatomi permukaan sendiri itu juga dikenal sebagai anatomi superficial, yaitu mengenai studi tentang fitur eksternal tubuh dan hubungannya dengan struktur yang lebih dalam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki posisi anatomis. Kita akan mengenal posisi dalam anatomis. Nah, posisi anatomis dia posisinya berdiri tegak dan tegap, menghadap ke depan, mata memiliki arah pandang ke depan, telapak tangan juga menghadap ke depan. Jadi bukan seperti ini, tapi dia seperti ini. Ini bukan mengenyamping, telapak tangannya menghadap ke depan, jari-jari kaki juga dia menghadap ke depan. Nah, di tangan, ibu jari dia berjarak, tidak rapat dengan titik sebelumnya. Jadi dia ada jaraknya gitu, ibu jarinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sumbu dan bidang anatomis. Sumbu dan bidang anatomis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu bidang sagital, bidang transversal, dan bidang frontal. Yang pertama, kita akan membahas bidang sagital. Bidang sagital yang ini, bidang sagital dia membelah menjadi 2, menjadi sebelah kanan dan kiri. Ini yang dinamakan bidang sagital. Nah, di sini terdapat di catatannya bahwa sumbu sagital terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Lalu yang kedua ada bidang atau sumbu transversal. Nih, yang tengah ini dia bidang transversal. Dia membagi menjadi 2 lagi, yaitu dia membagi menjadi atas dan bawah. Bidang transversal dia bidang horizontal melewati sumbu transversal dan sumbu sagital. Lalu selanjutnya di sini ada bidang frontal. Yang ini dia membagi menjadi 2 lagi, yaitu dengan tampak depan dan depan dan belakang. Jadi yang sagital tadi dia kanan dan kiri, transversal dia atas dan bawah, lalu frontal dia ada depan dan belakang. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Di sini kita akan membahas pembagiannya lagi. Yang pertama di sini ada superior dan inferior. Superior ini adalah atas, inferior bawah.
Nah, lalu sebelahnya ada dorsal dan ventral. Dorsal itu dia belakang, kalau ventral dia arah depan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada medial dan lateral. Medial dia adalah posisi yang paling dekat dengan garis tengah tubuh. Garis tengah tubuh. Nah, yang ini ya. Medial. Berarti kalau lateral kebalikan dari si medial itu sendiri. Berarti lateral itu posisinya paling jauh dari garis tengah tubuh. Lalu di sini ada proksimal dan distal. Proksimal dia yang titiknya paling dekat dengan titik tengah tubuh tadi, sama. Berarti kalau distal merupakan titik yang paling jauh dari titik tengah. Selanjutnya kita ke bawah, ada yang namanya posterior dan anterior. Posterior atau dorsal, anterior atau ventral. Nah, posterior sendiri memiliki arti belakang juga, lalu anterior berarti depan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagiannya. Dalam tubuh manusia terdapat berbagai macam bagian. Yang pertama ada kaput. Kaput itu kepala, bahasa lain dari kepala. Lalu kolum. Kolum itu memiliki arti leher. Nah, selanjutnya ada trunkus di sini. Trunkus yang bagian depan dulu, berarti yang ini ya, terbagi menjadi 3. Ada toraks, ada abdomen, sama ada pelvis. Toraks itu apa? Toraks itu bagian dada. Abdomen dia bagian perut, dan pelvis. Nah, selanjutnya di bagian belakang, masih di tempat trunkus itu tadi, terdapat dorsum. Dorsum itu dia punggung. Oke. Lalu tampak bagian depan juga terdapat ini, branchium, antebranchium, dan manus. Lalu yang membrum inferius yang bawah sini terbagi menjadi 3 juga. Ada femur, terus femur itu paha, terus ini betis, dan ada pes. Yang belakangnya juga sama untuk brachium, brachium, manus, femur, crus, pes. Semuanya sama. Kaput, kolum, trunkus, dorsum, toraks, abdomen, pelvis. Itu. Selanjutnya kita ke bagian istilah gerakan anatomi. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan istilah gerakan anatomi. Yang pertama ada abduksi dan adduksi. Jadi adduksi dan aduksi ya. Mereka berdua ini tuh istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan mendekati atau menjauhi garis tengah tubuh. Nah, yang mana yang mendekati, yang mana yang menjauhi. Abduksi adalah gerakan tubuh yang menjauhi garis tengah. Makanya dia ke atas. Itu artinya menjauhi kan. Kalau aduksi adalah gerakan ke arah garis tengah. Ke arah garis tengah berarti dia mendekati. Berarti abduksi tadi yang menjauhi, yang aduksi mendekati garis tengah. Terus yang kedua ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan yang memperkecil sudut antara bagian-bagian tubuh sehingga keduanya saling mendekat. Jadi memperkecil sudutnya.
Lalu ekstensi adalah gerakan sebaliknya yang memperbesar sudut antara bagian-bagian tubuh. Berarti kalau memperbesar sudut, maka dia keduanya saling menjauh. Singkatnya tuh fleksi mendekatkan bagian-bagian tubuh. Kalau sementara ekstensi berarti menjauhkan ini bagian tubuh. Lalu ada ketinggian dan depresi ini ya. Elevasi. Elevasi merujuk pada gerakan ke arah atas. Jadi misalnya mengangkat bahu kan dia tuh ke atas gitu ya. Itu namanya elevasi. Berarti kalau ke bawah, tadi ke atas elevasi. Berarti kalau ke bawah dia depresi. Lalu ada dorsifleksi dan plantar fleksi. Nah, dorsifleksi dan plantar fleksi dia istilah yang digunakan untuk menggambarkan gerakan pada pergelangan kaki ya. Pergelangan kaki ini semua ini. Nah, keduanya tentu saja ya merujuk pada dua permukaan kaki ini, sehingga telapak kaki ini yang dorsi mengarah ke atas. Kalau plantar kan dia ke bawah ya. Jadi dorsifleksi ini mengacu pada fleksi pada pergelangan kaki sehingga telapak kaki mengarah lebih ke atas. Lalu untuk plantar fleksi mengacu pada ekstensi di pergelangan kaki sehingga telapak kaki mengarah ke bawah. Nih, mengarah ke bawah. Lalu ada inversi dan eversi. Inversi dan eversi. In itu berarti dia ke dalam, eversi berarti arahnya keluar. Inversi dan eversi adalah gerakan yang terjadi pada sendi pergelangan kaki, mengacu pada rotasi kaki tentunya di sekitar sumbu panjangnya ya. Nah, inversi sendiri dia melibatkan pergerakan telapak kaki ke arah bidang median. Namanya juga inversi berarti dia ke dalam ya. Makanya dia mengarahkan ke bidang median. Lalu eversi kebalikannya. Itu melibatkan pergerakan telapak kaki menjauhi bidang median berarti dia mengarah keluar. Ini eversi, inversi. Lalu selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai rambut. Rambut adalah filamen keratin yang tumbuh dari epidermis ya. Rambut alis itu juga kan rambut pendek gitulah istilahnya. Nah, apa sih gunanya dari rambut ini? Rambut itu dia dapat melindungi kulit kepala. Kalau untuk rambut kepala itu dia dapat melindungi rambut kepala dari tariknya sinar matahari. Nah, kalau misalnya untuk alis ini dapat mencegah kotoran, debu, dan keringat untuk masuk ke mata. Jadi dengan adanya alis ini akan menghindari mata dari kotoran, debu ataupun keringat. Selanjutnya, kalau untuk bulu-bulu seperti yang di hidung, telinga, bulu-bulu halusnya itu gunanya buat apa sih gunanya? Untuk mencegah kuman dan benda asing masuk ke hidung dan telinga atau hewan kecil kayak itu juga bisa sih. Selanjutnya rambut juga bisa untuk mengatur suhu tubuh. Nih. Ini yang alis tadi. Dia nanti akan jika keringat turun ada alis, nanti alis akan membawanya ke samping sini, gak langsung ke mata. Makanya alis mampu menghindarkan keringat ke arah mata.
Selanjutnya ada hidung. Hidung, gunanya rambut-rambut halus di hidung ini untuk mencegah kotoran, mencegah kuman dan benda asing yang masuk ke hidung dan telinga, Nih. Lalu kenapa hidung ini bentuknya segitiga, lalu dia tulang rawan? Karena fleksibel. Jadi jika misalnya hidung itu Jadi kenapa hidung itu dia tulang rawan? Begitu juga dengan telinga ya, nih. Di telinga kan dia daun telinganya ini kan tulang rawan. Sama kayak di hidung. Karena ini untuk memudahkan. Soalnya area sini itu biasanya terjadinya banyak pergerakan. Apalagi waktu tidur. Telinga kan biasanya kita tidurnya nyamping kanan, misal akhirnya ini telinganya tertindih kan. Kalau semisal telinganya dia tulang keras, maka telinganya ini bakalan mudah rusak. Makanya diciptakan dengan tulang rawan. Begitu pula dengan hidung. Lalu kita masuk ke dalam regio abdomen. Regio abdomen adalah istilah medis yang digunakan untuk membagi rongga perut. Perut itu bahasa ininya abdomen. Menjadi beberapa bagian untuk memudahkan dokter mendiagnosis keluhan pasien. Abdomen sendiri dapat didefinisikan sebagai bagian tubuh yang berbentuk ruang atau rongga yang berada di antara toraks. Toraks itu dada dan panggul. Nah, pembagian regio abdomen ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan digambar ini. Dia membagi perut menjadi 9 segmen atau pula seperti ini. Dia menjadi 4 kuadran. Ada yang 9 segmen, lalu dia ada juga yang 4 kuadran. Yang di 9 segmen itu terjadi pembagiannya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terdapat bagiannya masing-masing. Begitu pula juga di kuadran, di 4 kuadran ini. Mereka terbagi masing-masing. Lalu kita beralih ke jantung. Tugas utama jantung itu memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh. Jadi tugasnya jantung itu tidaklah sederhana. Prosesnya dari serambi kanan. Serambi kanan ini menerima darah dengan kadar oksigen yang rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Lalu kemudian dari serambi kanan ini memompanya ke bilik kanan sini. Dari darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri di sini melalui vena pulmonalis, ya berarti di sini, dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nanti dia lihat sini nih. Sini. Sudah. Begitulah perputaran darah. Lalu kita masuk ke ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Di ekstremitas superior terdapat brachium, antebrachium, sama manus. Nah, kalau di ekstremitas inferior, dia ada femur, paha,
perus, betis, sama pes. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.